adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul Akhirnya Dimaafkan. Ayat hafalan kita tertulis di dalam Lukas 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Pekabaran, Allah membantu saya untuk memaafkan orang lain. Pernahkah seseorang yang kamu sayangi melakukan sesuatu yang melukaimu atau menyakiti perasaanmu? Apakah mudah memaafkan mereka? Mengapa ya atau mengapa tidak? Banyak orang yang jahat terhadap Yusuf. Saudara-saudaranya telah menjual Yusuf menjadi budak. Potifar mengirimnya ke penjara. Tetapi Allah memberkati dia. Malahan Firaun memberinya kekuasaan atas seluruh tanah Mesir. Sama seperti yang telah diramalkan Yusuf, Mesir berkelimpahan makanan selama 7 tahun. Tiap tahun dengan hati-hati Yusuf menyimpan hasil panen yang berlebihan. Ia mengetahui bahwa bala kelaparan yang buruk akan segera terjadi. Ketika musim kekeringan tiba, Yusuf mempunyai banyak gandum untuk dijual kepada orang-orang yang kelaparan. Suatu hari, 10 pria datang dari negeri asing untuk membeli makanan. Mereka sujud menyembah Yusuf, dan ketika mereka berdiri, ia mengenali ke-10 saudaranya itu. Ia tidak melihat mereka sejak mereka menjualnya menjadi budak bertahun-tahun sebelumnya. Yusuf ingin memastikan bahwa mereka telah berubah sekarang. Jadi ia memutuskan untuk menguji mereka. "Kalian semua mata-mata," katanya. "Kalian datang untuk melihat seberapa kekuatan kami." "Oh, tidak Tuan, kami bukan mata-mata," jawab saudara-saudaranya. "Kami datang untuk membeli makanan bagi keluarga kami. Kami semua putra dari 1 orang. Kami semua ada 12. 1 masih tinggal di rumah dan 1 lagi telah meninggal." Tetapi Yusuf belum mati. "Bawalah saudaramu yang lain itu kepadaku, atau aku akan menganggap kalian sebagai mata-mata." Yusuf memerintahkan, "Saudaramu Simeon akan tinggal di sini sementara kalian pergi." Saudara-saudara yang gelisah itu memulai perjalanan mereka pulang. Pada perjalanan pulang, salah satu dari mereka membuka bungkusan dan menemukan uang. "Apakah ini?" ia memberitahukan yang lain. "Uang yang aku bayarkan untuk gandum ini ada di karungku. Apakah yang akan dilakukan gubernur sekarang?" Ketika mereka tiba di rumah, mereka memberitahu ayah mereka apa yang telah terjadi. "Kami harus membawa Benyamin kembali bersama kami," mereka memohon. "Ini satu-satunya cara membuktikan bahwa kami bukan mata-mata. Dan kita perlu membawa Simeon kembali dari Mesir." "Tidak, tidak akan pernah," ayah mereka menjawab. "Aku telah kehilangan Yusuf. Aku tidak mau kehilangan putraku lagi." Beberapa bulan kemudian, saudara-saudara itu kembali ke ayahnya. "Anak-anak kami akan mati kelaparan," mereka memohon. "Kita tidak punya lagi makanan. Kami harus kembali ke Mesir." Ayah mereka tidak ingin melepaskan Benyamin pergi, tetapi ia mengetahui kalau mereka membutuhkan makanan dan mereka memerlukannya segera. Akhirnya ia setuju, dan saudara-saudara itu kembali ke Mesir. Ketika Yusuf melihat saudaranya Benyamin, ia bergegas ke ruang pribadinya untuk menangis. Tetapi Yusuf mempunyai 1 ujian lagi untuk saudara-saudaranya. Apakah mereka masih iri hati? Apakah mereka berkeinginan untuk melenyapkan Benyamin? "Isi karung mereka," ia mengatakan kepada pelayannya, "dan taruhlah cawan perakku ke dalam karung Benyamin." Dalam waktu singkat, saudara-saudara itu siap untuk berangkat ke rumah. Pelayan Yusuf melakukan persis seperti yang diminta Yusuf, dan saudara-saudara Yusuf memulai perjalanan mereka. Beberapa mil dari istana, pelayan Yusuf menghentikan rombongan itu.
Ia mencari di karung orang-orang itu dan menemukan cawan Yusuf. Benyamin harus kembali bersamaku kepada gubernur, ia menyatakan. Saudara-saudara itu khawatir. Bagaimanakah ini bisa terjadi? Mereka bertanya-tanya, apakah yang akan dilakukan gubernur? Kami tidak dapat meninggalkan Benyamin di sini. Apa yang akan kami katakan kepada ayah kami? Saudara kalian harus tinggal di sini. Yusuf menyatakan, ia akan menjadi budakku. Saudara Yusuf, Yehuda, memohon agar Benyamin dilepaskan. Aku tidak bisa kembali ke ayahku jika Benyamin tidak bersamaku, katanya. Kumohon, biarkanlah aku tinggal sebagai budak sebagai gantinya. Yusuf tidak dapat menyembunyikannya lagi. Ia menangis dan mengakui kepada saudara-saudaranya siapa dia. Ia menceritakan tentang rumah Potifar dan tahun-tahun dalam penjara. Ia menceritakan mimpi Firaun dan menceritakan bagaimana ia bisa menjadi penguasa kedua di negeri Mesir. Bukan kalian yang mengirim aku ke sini, katanya, memaafkan saudara-saudaranya. Tetapi Allah menyertai Yusuf. Allah kadang membiarkan hal buruk untuk memungkinkan terjadinya hal baik. Jika kita meminta Allah untuk menyertai kita, Ia akan membantu kita melakukan yang benar ketika orang lain menyakiti kita. Allah akan memberikan kita kekuatan untuk mengampuni.